Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Ya, adik-adik, bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik selalu dalam kabar yang baik dan sehat selalu. Adik-adik, pada hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama, yaitu pada mata pembelajaran tematik di kelas 3 ada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema satu, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran yang kedua. Adik-adik, kemarin saya sudah upload pada pembelajaran yang pertama. Jika adik-adik belum melihat video pada pembelajaran pertama, alangkah baiknya adik-adik melihat video di pembelajaran pertama terlebih dahulu. Baru kita akan belajar bersama-sama di pembelajaran kedua. Bagaimana nanti pembelajarannya pada hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Ya, jadi pada pembelajaran pertama, kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran pertama kemarin? Nah, ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bernafas. Kemudian, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah bergerak. Nah, itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, adik-adik, sekarang kita mengamati teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menambah pemahaman kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup secara lengkap. Adik-adik, coba perhatikan ketiga gambar tersebut. Nah, ketiga gambar tersebut menyimpulkan bahwa ternyata makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Jika kita lihat gambar pertama, manusia bergerak menggunakan kaki. Ya, manusia bergerak menggunakan kaki. Dia bergerak menggunakan kaki yaitu untuk berjalan, melompat, berlari, dan lain-lain. Kemudian ikan berenang dengan sirip. Jika kita perhatikan ikan ini, dia bergerak menggunakan sirip. Sirip ikan ada 3, yaitu sirip kanan, sirip kiri, kemudian sirip yang belakang. Kemudian cicak dia bergeraknya dengan cara merayap, yaitu menempelkan kakinya di dinding. Ya, berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa makhluk hidup bergeraknya dengan cara berbeda-beda. Kalau kita lihat manusia berjalan menggunakan kaki, kemudian ikan berenangnya menggunakan sirip dan cicak merayap di dinding. Kalau burung, ya burung dia bergeraknya dengan sayap, yaitu untuk terbang ke udara. Selanjutnya, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak, namun tidak semua mudah diamati. Lalu, bagaimanakah tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak rata-rata geraknya ke arah sinar matahari. Jika kita mengamati tumbuhan, rata-rata pucuk tumbuhan dia akan bergerak atau tumbuh ke arah sinar matahari. Gerakan ini dia bertujuan untuk mendapatkan sinar matahari dan melindungi diri. Nah, tumbuhan biasanya dia bergerak untuk mendapatkan sinar matahari atau untuk melindungi diri. Nah, coba kalian perhatikan tumbuhan berikut. Ini ada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan segera mengatuk jika disentuh. Demikian pula jika udara di sekitar dingin atau malam hari. Jika kita menyentuh daun putri malu, dia akan mengatuk. Ini bertujuan untuk melindungi dirinya.
Kemudian jika malam hari atau cuaca dingin, dia juga akan mengatup. Ya, selanjutnya, ciri makhluk hidup adalah bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Jika manusia, dia bernafasnya dengan paru-paru. Kemudian, jika ikan, dia bernafasnya dengan insang. Ya, insang inilah yang berguna untuk ikan bernafas di dalam air. Kemudian, apakah alat pernapasan pada tumbuhan? Ya, ternyata tumbuhan juga memiliki alat pernafasan. Setidaknya di sini ada 3 alat pernafasan pada tumbuhan. Yang pertama, alat pernafasan yang ada di daun tumbuhan yang dinamakan stomata. Kemudian di tumbuhan juga ada alat pernafasan yang ada di batang, yaitu yang dinamakan lentisel. Kemudian ada alat pernafasan tumbuhan yang terletak di akar yang dinamakan akar nafas. Ini biasanya pada tumbuhan bakau. Ya, adik-adik, kalau manusia dia bernafas menghirup oksigen dengan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan kalau tumbuhan dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Maka dari itu tumbuhan sangat bermanfaat untuk manusia. Maka dari itu kita harus rajin merawat tumbuhan dan jangan merusak tumbuhan ataupun menebang kayu yang ada di hutan karena itu juga sangat merugikan kehidupan manusia. Ya, itulah alat pernafasan yang ada pada tumbuhan yang terletak di daun, batang, dan juga akar. Kalau di daun dia dinamakan stomata, kalau di batang dia dinamakan lentisel, kemudian kalau di akar dinamakan akar nafas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan. Jadi coba perhatikan ada beberapa contoh hewan. Di sini ada katak, kemudian ada kaki seribu dan juga ada cacing. Mereka alat pernafasannya adalah kulit. Jadi pertukaran udaranya terjadi di kulit. Kemudian ada rayap, ada lalat, ada nyamuk dan ada belalang. Di sini alat pernafasannya adalah trakea ya. Perhatikan gambar berikut. Inilah yang dinamakan trakea. Kemudian ada kelinci, ada kambing, ada sapi. Alat pernafasannya adalah paru-paru. Nah, ternyata setiap hewan memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Ada yang diinsang, ada yang alat pernafasannya kulit, ada yang alat pernafasannya trakea, dan juga ada yang alat pernafasannya paru-paru. Ya, adik-adik, ternyata makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini menggambarkan bahwa dari kita bayi sampai kita dewasa akan semakin tumbuh dan berkembang. Ini pertumbuhannya dia bisa bertambah ukuran dan berat badannya. Jadi semakin kita dewasa, ukuran tinggi dan berat badan kita juga akan bertambah. Kemudian hewan juga begitu. Ini ada contoh ayam. Dia dari menetas kemudian menjadi ayam dewasa. Ini juga semakin dewasa dia juga akan bertambah ukuran dan beratnya. Kemudian selain tumbuh dan berkembang, makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Perkembangbiakan makhluk hidup ini berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti manusia dan juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti hewan, ayam, itik, bebek, dan lain-lain. Mari kita belajar tentang alat perkembangbiakan pada hewan. Adik-adik,
Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu hewan ovipar, yaitu hewan yang cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Contohnya di sini ada ayam, bebek, dan juga ikan. Ya, perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Kemudian ada hewan vivipar. Hewan vivipar ini cara perkembangbiakannya ialah dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya ada kambing, ada sapi, ada kucing, anjing, kelinci, dan lain-lain. Kemudian di sini ada hewan ovovivipar, yaitu cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan atau beranak dan dengan cara bertelur. Di sini ada beberapa contoh, diantaranya ada ular, kadal, dan lain-lain. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Pekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar matahari menyilaukan dengan cepat, kita akan menutup mata. Kemudian, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Kemudian, pada buah pohon pacar Cina, dia akan meletus jika disentuh. Kemudian, landak dan kaki seribu, dia akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, kejadian-kejadian inilah yang menandakan bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah peka terhadap rangsang. Ya, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar menulis. Di sini adik-adik akan belajar membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Di sini ada beberapa kata, yaitu berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, dan bergerak. Coba nanti kalian akan membuat kalimat dengan bantuan kata-kata berikut ini. Sekarang kita akan membuat kalimat dari kata berkembang biak. Adik-adik bisa membuat kalimat seperti ini. Ayam kembang biak dengan cara bertelur. Kemudian dengan kata makanan, kalian bisa membuat kalimat seperti ini. Semua makhluk hidup perlu makanan. Kemudian dengan kata tumbuh, kita bisa membuat kalimat bertambahnya berat badan, bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan, atau bukti bahwa makhluk hidup itu tumbuh. Dan dari kata bernafas, adik-adik bisa membuat kalimat seperti ini. Manusia bernafas dengan paru-paru. Kemudian dari kata bergerak, kita bisa membuat kalimat ikan bergerak dengan sirip. Selanjutnya, kita akan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, ternyata kita sebagai makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Kita dapat bergerak juga karena kekuasaan Tuhan. Maka dari itu, kita wajib untuk bersyukur kepada Tuhan. Menjaga kesehatan tubuh juga salah satu cara untuk mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan Tuhan, teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita sudah diberi kehidupan oleh Tuhan, maka kita juga wajib menjaga kesehatan tubuh, karena menjaga kesehatan tubuh juga salah satu cara untuk mensyukuri karunia Tuhan. Nah, ternyata syukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
dengan lambang sila pertama adalah bintang. Ya, adik-adik, ternyata kita kalau bersyukur kepada Tuhan itu termasuk kita telah mengamalkan dasar negara kita, yaitu telah mengamalkan Pancasila pada Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada sila pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Ya, ternyata lambang sila ini menandakan bahwa kita wajib percaya dan taat terhadap Tuhan. Taat terhadap Tuhan itu dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintah Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Kita juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain, karena di Indonesia banyak sekali perbedaan agama. Setidaknya ada 5 atau 6 agama yang diakui di negara kita. Maka kita juga harus menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. Ya, adik-adik, bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang telah diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Ya, adik-adik, kita bersyukur ini menandakan bahwa kita telah berterima kasih dengan semua apa yang telah diberikan Tuhan terhadap kita. Sikap selalu bersyukur merupakan salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Lalu, apa sajakah hal yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ya, untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup, kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah dengan cara menyayangi dan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Jadi, kita juga harus menyayangi dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tapi juga tumbuhan dan juga hewan. Kita juga harus menyayangi dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sekitar kita juga harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Jangan sampai kita rusak. Contoh, ketika ada pepohonan atau ada hutan, maka kita wajib menjaga dan melestarikan. Karena jika lingkungan rusak, manusia sendirilah yang akan merugi. Nanti akan banyak bencana alam, diantaranya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Kemudian kita juga mempelajarinya untuk mengetahui kebesaran Tuhan. Jadi, kita mempelajari tentang makhluk hidup ini juga untuk mengetahui bahwa kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan merupakan zat yang maha besar. Kemudian kita juga saling menghargai dan menghormati, terutama sesama manusia. Karena keberagaman makhluk hidup itu, kita juga saling menghargai dan menghormati perbedaan makhluk hidup, terutama kepada sesama manusia. Karena kita sebagai manusia ini berbeda-beda dari bentuk, suku, ras, agama, dan lain-lain. Kita saling berbeda, maka kita juga harus saling menghargai dan menghormatinya. Ya, adik-adik, demikianlah pembelajaran pada hari ini, yaitu di mata pelajaran tematik, tema 1, subtema 1, di pembelajaran kedua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik.
khususnya untuk adik-adik kelas 3 di sekolah dasar, untuk membantu kalian ketika sedang belajar dari rumah. Ya, demikian video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.